Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, per hari ini alhamdulillah kita telah memasuki hari pertama dalam bulan Dzulhijjah untuk versi Indonesia. Kalau untuk Saudi Arabia sendiri, mereka telah memasuki Dzulhijjah pada hari kemarin. Jadi mereka satu hari lebih cepat. Saya mau ikut yang mana? Jawabannya ikuti saja hitungan bulan di mana Anda berada. Insya Allah nanti akan ada postingan ceramah fulan. Tidak ada yang harus membuat kita ngotot dengan ceramah itu. Ya, silakan yang mau ikut A, silakan yang mau ikut B. Yang jelas video-video fulan yang akan di-share ini nampaknya pendapat pribadi saja. Jadi tidak ada yang mencantumkan pendapat imam. Misalnya hari Arafah ikut orang wukuf di Arafah, iya. Siapa imam yang seperti itu pendapatnya? Kan tidak ada. Jadi pendapat pribadi saja. Jadi tidak terlalu perlu untuk kita bersikeras juga. Baik jemaah sekalian, lalu ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebelum kita kajian Madarijus Salikin. Yang pertama, manusia dalam hubungannya dengan haji ada 3 kategori. Kategori yang pertama, orang-orang yang berhaji dan selama hari-hari haji sesuai dengan tujuan haji. Mereka berhaji dan selama hari-hari haji perilaku mereka betul-betul sesuai dengan tujuan haji itu. Orang-orang seperti ini insya Allah akan kembali ke negara masing-masing membawa haji yang mabrur, haji yang diterima. Kategori yang kedua, orang-orang yang berhaji namun perilaku mereka selama hari-hari haji tidak sesuai dengan tujuan haji. Ini tipe yang kedua ini insya Allah hanya menghabiskan uang dan tenaga saja. Mabrurnya tidak ada. Insya Allah seperti itu. Nomor 3, orang-orang yang tidak berhaji tapi selama hari-hari haji mereka berperilaku seperti orang yang haji. Jadi Anda kan tidak haji nih. Anda sekarang tidak sedang berhaji. Tapi Anda bisa berperilaku selama hari-hari haji ini persis seperti orang yang haji. Nah, nomor 3 ini mereka akan mendapatkan pahala haji walau mereka tidak berhaji. Baik, pertanyaan jamaah sekalian, apa yang menjadi tujuan haji sebetulnya? Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud dan lain-lain, beliau bersabda, innama ju'ilat tawafu bil bait wa baina as-safa wal marwah
wa ramyil jimar li iqamati dzikrillah. Allah mensyariatkan tawaf, sa'i, dan melempar jumrah semuanya dalam rangka menegakkan zikrullah. Jadi seogianya orang-orang yang berhaji, sepanjang mereka tawaf, sepanjang mereka sa'i, sepanjang mereka berada di lokasi-lokasi manasik, mereka menegakkan zikir seluruh-seluruhnya. Nah, maka orang-orang yang berhaji dan sesuai dengan tujuan haji yaitu berzikir, insya Allah mereka akan mabrur. Nah, hubungannya dengan kita yang ada di Indonesia dan tidak berhaji, biarkanlah, lapang dada sajalah mereka yang menjalankan hajinya, tapi usahakan untuk Anda dapat pahalanya juga. Caranya, tegakkan zikir Allah, tegakkan zikrullah di hari-hari haji ini. Terkhusus dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 atau akhir dari hari tasyrik. Ini adalah hari-hari zikrullah. Insyaallah jamaah sekalian, apabila Anda sungguh-sungguh berzikir di hari-hari awal Zulhijjah ini, walau Anda tidak berhaji, tapi Anda telah sampai kepada tujuan haji, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, ada 2 zikir khusus sepanjang hari-hari haji ini. Yang pertama adalah takbir. Takbir dengan 2 bentuknya. Pertama adalah takbir mutlak, takbir bebas, bebas waktu, tidak terbatas dengan waktu tertentu, maka dinamakan takbir mutlak alias takbir bebas, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bertakbirlah dari rumah ke tempat kerja, bertakbirlah dalam perjalanan. Ini namanya takbir mutlak. Dan takbir yang kedua adalah takbir muqayyad, takbir khusus. Khusus dalam arti pada waktu-waktu tertentu saja, yaitu selesai salat 5 waktu, selesai zuhur, selesai asar, silakan bertakbir. Ini dinamakan takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini berakhir tanggal 13 Zulhijjah. Awalnya khilafiyah. Dalam mazhab Ahmad rahimahullahu taala berawal tanggal 9 Zulhijjah. Artinya puasa Arafah. Situ awalnya dalam mazhab Ahmad. Tapi dalam mazhab Syafi'i awalnya adalah malam Lebaran. Begitu matahari hari Arafah telah terbenam, masuklah maghrib, ini adalah malam Lebaran. Nah, di sini baru mulai takbir muqayyad. Baik, ini zikir pertama, yaitu takbir mutlak dan takbir muqayyad. Zikir yang kedua, khusus pada hari Arafah, ada 2 hal atau 3 hal yang spesial Anda lakukan. Yang pertama, berdoa sebanyak-banyaknya. Yang kedua, bacakan zikir khusus hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Doa terbaik adalah doa-doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, dan zikir terbaik aku bacakan dan dibacakan pula oleh nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau nanti sudah sampai di hari Arafah, berarti versi Indonesia tanggal 16 Juni.
Di tanggal 16 Juni fokuslah dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nomor 2, fokuslah memperbanyak doa pada hari itu. Dan nomor 3, pastikan pula Anda bahwa pada hari Arafah itu sedang menjalankan puasa. Karena puasa hari Arafah, ahtasibu indallah an yukaffira as-sanatal baqiyata wal madiyah. Puasa hari Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Anda jangan lihat setahunnya jadi sedikit. Ya, dikalikan saja. Kalau sehari 100 dosa kali setahun, berapa ribu itu? Dosa setahun sama dengan 5.000 dosa. Itu ingat 5.000-nya saja. Jadi subhanallah, di antara kasih sayang Allah Azza wa Jalla, Allah syariatkan ibadah-ibadah penghapus dosa seperti puasa Arafah ini. Karena kalau dosa itu hapus hanya dengan istighfar saja, kemungkinan besar dosa kita lebih banyak dari istighfar kita. Jadi Anda nggak bersih hanya dengan istighfar itu. Makanya Allah dengan kasih sayangnya mensyariatkan ibadah-ibadah penghapus dosa, agar tanpa istighfar dosa Anda tetap bersih. Maka nikmatilah puasa hari Arafah besok dengan selalu mengingat bahwa ini insya Allah membersihkan Anda untuk dosa setahun dan yang lalu dan setahun yang akan datang. Jemaah sekalian, kalau Anda berniat puasa dari tanggal 1, artinya hari ini, sampai tanggal 9, bagus juga. Atau misalnya Anda berniat tanggal 8, 9, bagus juga. Intinya perbanyak semua kebaikan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Karena dengar jemaah sekalian, pasar Allah 10 hari pertama Dzulhijjah ini semuanya jual mahal. Semua ibadah-ibadah Anda oleh Allah dibayar dengan harga mahal. Kenapa? Inilah pasar Dzulhijjah itu. Hamba-hamba menjual amal dan Allah sedang menaikkan harga pembelian sebesar-besarnya. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu illah min hadhihi al-ashr." Tidak ada hari-hari amal saleh yang paling dicintai oleh Allah lebih dari 10 hari pertama Dzulhijjah. Kata sahabat ridwanullahi alaihim, qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Artinya ibadah-ibadah 10 hari pertama Dzulhijjah lebih baik daripada jihad fi sabilillah? Kata Nabi, iya. Ibadah-ibadah 10 hari pertama Dzulhijjah lebih baik dari jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bi dzalika syai'an. Kecuali seseorang yang berjihad, membawa nyawa dan membawa seluruh hartanya, lalu semuanya tidak ada yang sisa. Nyawanya melayang, semua hartanya pun habis. Hanya jihad seperti ini yang mengalahkan ibadah di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Jadi misalkan Anda salat malam, oh ini salat malam ini lebih baik daripada jihad. Anda bertilawah, oh ini lebih baik daripada jihad. Saya ulangi, satu-satunya jihad yang bisa mengalahkan ibadah-ibadah di 10 hari pertama Dzulhijjah adalah seseorang yang berjihad, membawa nyawa dan membawa seluruh harta, lalu tidak ada yang tersisa. Nyawanya melayang, semua hartanya pun lenyap. Hanya jihad seperti ini saja yang mengalahkan ibadah-ibadah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi kalau kawan-kawan kita di Palestina sekarang sedang berjihad, semoga Allah berikan mereka kekuatan dan pertolongan. Nah, ternyata Anda bisa
mendapatkan pahala lebih dari jihad mereka, yaitu kesungguhan Anda menjalankan ibadah secara umum, maka ibadah-ibadah ini lebih dicintai oleh Allah daripada jihad secara umum, kecuali jihad dengan kriteria yang tadi. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, mari selama 10 hari pertama Dzulhijjah, insyaallah tidak lama, 10 hari saja, kita sungguh-sungguh beribadah. Cuman Anda jangan lupa, kajian terakhir atau 2 pekan lalu, di antara kecerdasan seseorang dalam beramal, memahami maratibul amal. Anda harus memahami tingkatan amal. Semua amal itu baik, tapi ada yang terbaik. Kalau ada yang baik, ada yang terbaik, berikan fokus dan kesungguhan Anda lebih besar kepada yang terbaik. Maksud saya begini, 10 hari pertama Dzulhijjah ini ada ibadah-ibadah yang sifatnya umum. Umum dalam arti di Dzulhijjah ada, non Dzulhijjah juga ada, seperti tahajud, seperti tilawah, itu kan umum. Tapi ada juga ibadah-ibadah yang memang khusus, seperti misalnya takbir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, seperti misalnya puasa Arafah. Jadi ada ibadah umum dan ada ibadah khusus. Dua-duanya haruslah menjadi kesungguhan kita selama 10 hari Dzulhijjah pertama. Tapi dari keduanya, mana yang harus menjadi fokus utama? Jawabannya, fokus utama Anda adalah ibadah-ibadah yang khusus tadi, dengan tidak mengorbankan ibadah yang umum. Nah, kenapa demikian? Karena ibadah-ibadah yang khusus ini punya tingkatan yang lebih tinggi daripada yang bersifat umum. Bacakanlah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Anda baca 2 kali atau 3 kali? Kalau 2 kali itu hadis Ibnu Umar. Kalau 3 kali itu riwayat Ibnu Abbas. Saya mau dari Nabi, dari Nabi tidak ada. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memilih mazhab beliau mengambil riwayat Ibnu Abbas karena tentu lebih banyak, yaitu 3 kali, dan prinsip zikir uzkurullah zikran katsira, berzikirlah dengan yang lebih banyak. Intinya mau 2 mau 3. Kalau 2 itu takbir Ibnu Umar, kalau 3 itu takbir Ibnu Abbas. Silakan A, silakan B. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik, yang lebih dikenal orang banyak. Salam ibadah saja cari gara-gara kan gak bagus. Jadi sepanjang ada yang sama dengan orang lain, ambil itu sepanjang tak melanggar syariat. Berarti di sini Anda melakukan 2 kebaikan. Anda menjalankan agama, nomor 2 dengan tidak ada pertanyaan-pertanyaan orang lain. Tapi kalau Anda takbir 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Anda melakukan ibadahnya tapi memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada orang lain. Syukur-syukur kawan-kawan kita tidak mimpi buruk. Dua-duanya boleh, tapi yang terbaik lakukan yang menyamai orang, sepanjang itu tidak melanggar, dan alhamdulillah tidak melanggar. Baik, jadi bertakbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari rumah sampai ke tempat kerja teruslah Anda bertakbir. Jangan terlalu kencang pula, tapi jangan juga sampai tidak terdengar. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Dan janganlah terlalu menyaringkan doa dan zikir kalian sampai terdengar oleh orang lain. Dan jangan pula terlalu pelan sampai kalian sendiri tidak dengar. Jangan menyaringkan zikir sampai mengganggu orang, dan jangan pula terlalu pelan sampai Anda sendiri tidak mendengar zikir Anda. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan usahakanlah zikir itu antara A dan antara B. Tidak terlalu nyaring dan tidak terlalu pelan.
Dan ini adab zikir secara umum, baik takbir Zulhijjah ataupun setelah salat, bahkan sewaktu salat sendiri. Dalam rukuk subhana rabbiyal azim, dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Usahakan Anda mendengarkan zikir Anda tersebut. Tapi tidak usah pakai suara. Kalau pakai suara Anda memperdengarkan tetangga. Jadi usahakan agar bisikan Anda dengan zikir Anda dengarkan bisikan tersebut. Tidak ada perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa orang yang salat, orang yang zikir diharuskan agar ia mendengarkan zikirnya secara pribadi. Sekali lagi, dengarkan bisikannya, bukan suaranya. Kalau suaranya berarti itu mengganggu orang nanti. Hanya Imam Malik yang longgar dalam hal ini. Beliau mengatakan zikir salat, zikir lain cukup menggerakkan lisan, tidak perlu kita dengarkan. Itu pendapat Imam Malik rahimahullah. Pendapat Imam Malik ini dikuatkan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Tapi yang lebih kuat adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Zikir salat di luar salat dan zikir secara umum, zikir pagi petang, usahakan agar telinga Anda mendengarkan bisikan-bisikan zikir itu, bukan suaranya ya. Kalau dengarkan suaranya itu mengganggu orang nanti. Wallahu a'lam. Baiklah jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita untuk buku di halaman 361 dan selanjutnya. Cuman karena sistematika penulisan kurang bagus, di sini kita bikinkan rangkuman dan sudah di-share kepada seluruh jamaah sekalian. Kemarin kita masih pada tingkatan yang pertama, yaitu semakin memperbanyak ketaatan. Ini kita ulang sedikit, kemarin waktu terlalu sempit untuk membicarakannya lebih detail. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, semakin memperbanyak ketaatan, semakin terbuka pintu-pintu ma'rifatullah. Saya ingin poin ini Anda renungkan dalam-dalam. Semakin Anda memperbanyak ketaatan, niscaya ketaatan ini semakin memberikan Anda ma'rifatullah. Zikir-zikir dalam salat, makanya tujuan dari salat ini adalah zikir, bukan bergerak. Allah berfirman, wa aqimis salata li zikri. Jalankanlah salat untuk berzikir kepada aku. Dalam Al-Ankabut Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Jadi tujuan dari salat adalah zikirnya. Makanya ketika Anda sedang uzur, gerakannya gugur tapi zikirnya tidak boleh gugur. Anda nggak bisa berdiri, gugur gerakan berdiri. Anda tidak bisa ruku, gugur gerakan ruku, tetapi zikirnya sendiri tidak gugur. Karena tujuan salat adalah zikir. Zikir salat ini jamaah sekalian secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah zikir menyebutkan nama dan sifat Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini yang pertama. Zikir sanjungan-sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla. Nomor dua berupa doa-doa, ihdinas siratal mustaqim, rabbighfirli, dan selanjutnya. Nah, tentu nama-nama Allah dalam zikir tersebut adalah ma'rifatullah. Ya, ketika misalnya Anda bacakan Alhamdulillah, oh Allah itu terpuji. Rabbil Alamin, oh Allah itu yang maha mengatur segala alam. Ar-Rahmanir Rahim, ya Allah, ternyata Allah itu pengasih lagi maha penyayang. Terkadang Allah menyayangi dengan hal-hal yang kita enggak suka, tapi terkadang Allah menyayangi kita dengan hal-hal yang kita suka. Maliki Yaumiddin. Jadi setiap nama Allah, setiap sifat Allah adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Azza wa Jalla. Nomor dua, adapun doa, ihdinas siratal mustaqim, rabbighfirli warhamni. Percayalah, semua doa ini adalah penjabaran dari nama Allah.
Misalnya ketika Anda berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdina, berikan kami hidayah. Anda minta hidayah, berarti Anda sedang mengakui bahwa Allah Maha memberi hidayah. Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni aku. Anda minta ampunan, berarti Anda sedang mengakui bahwa Allah Maha mengampuni. Warhamni, ya Allah sayangi aku, berarti Anda sedang mengakui bahwa Allah Maha penyayang. Warzuqni, ya Allah berikan aku rezeki, berarti Anda sedang mengakui bahwa Allah Maha memberi rezeki. Jadi tidak ada doa melainkan turunan dan penjabaran dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Apa yang dituliskan Ibnu Qayyim ini sangat penting. Dan saya katakan jamaah sekalian, inilah ilham dari ibadah itu. Anda salat Subhana rabbiyal azim, Anda bacakan dengan pemahaman, pasti dari bacaan tersebut Anda merasakan satu nuansa ma'rifatullah. Nanti di ruku yang kedua Anda bacakan lagi, pasti Anda merasakan nuansa yang berbeda. Nanti di ruku yang ketiga Anda bacakan lagi, pasti Anda rasakan nuansa ma'rifatullah yang berbeda. Sehingga jamaah sekalian, orang-orang yang banyak ketaatan, ma'rifatullah mereka sangat kuat. Makanya dalam agama kita ibadah yang paling besar adalah zikir. Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar. Salat itu tujuannya zikir, haji itu tujuannya zikir. Uzkurullaha zikran katsira. Maka zikir ibadah teragung dalam agama kita karena kandungan zikir itu adalah ma'rifatullah. Kandungan zikir itu adalah mengenal Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang saya hormati, mengenal Allah 100% akan menghasilkan cinta. 100% menghasilkan cinta. Ulama-ulama kita mengatakan, semua orang mengatakan cinta itu indah. Namun tidak ada keindahan cinta mengalahkan indahnya mencintai Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Betapapun indah mencintai istri dan suami kita, Anda tetap saja mencintai sosok yang penuh kekurangan dan kesalahan. Betapapun indah mencintai orang tua kita, tetap saja Anda mencintai sosok yang penuh kekurangan bahkan kesalahan. Tapi lihatlah, mencintai orang tua indah sekali padahal dia penuh salah, penuh kurang, penuh khilaf. Dengan segala kekurangan, kesilapan dan kekhilafan orang tua, kita semua sepakat betapa nikmat cinta untuk mereka. Nah, mencintai Allah adalah mencintai yang sangat sempurna, mencintai yang gak pernah salah, mencintai yang menjadi sumber segala kebaikan dalam hidup. Makanya tidak ada cinta melebihi seindah cinta kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada yang sempurna dalam cinta kita kecuali Allah. Istri bukan sosok yang sempurna dalam cinta kita. Anak-anak mereka juga bukan sosok-sosok yang sempurna dalam cinta kita. Satu-satunya yang sempurna dalam cinta kita adalah Allah Azza wa Jalla. Maka tujuan dari zikir ini ma'rifatullah. Tujuan dari ma'rifatullah alias mengenal Allah, hati Anda sampai kepada cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ulama-ulama kita menegaskan, apabila hati telah mencintai Allah dengan cinta yang sesungguhnya, maka di dalam cinta itu tidak lagi akan ada sakit, tidak lagi akan ada kecewa, dan tidak lagi akan ada egoisme. Ini tiga. Apabila Anda mencintai Allah dengan cinta yang sesungguhnya, berarti di dalam cinta itu tidak ada sakit, dalam cinta itu nggak ada kecewa, dalam cinta itu nggak ada egoisme sama sekali. Baik, hari ini Allah berikan Anda satu ujian, dan Anda sakit dengan ujian itu.
terbuktilah bahwa cinta Anda selama ini cinta abal-abal. Cinta Anda selama ini sandiwara saja. Seandainya cinta Anda kepada Allah cinta yang sesungguhnya, apapun yang datang dari Allah enggak akan membuat Anda sakit. Maka seorang ulama, beliau mendapatkan musibah, beliau menangis, tapi beliau mengatakan, aku cinta musibah ini walaupun saya menangis. Kenapa Anda cinta padahal Anda menangis? Beliau mengatakan, ini datang dari yang maha mencintai, ini kiriman dari yang maha mencintai, maka aku mencintainya walaupun aku menangis. Baik, nomor 2 jemaah sekalian, orang yang sungguh-sungguh mencintai Allah tak pernah kecewa dengan Allah sama sekali. Saya sudah berdoa 2 bulan, saya sudah berdoa setahun, tapi kesulitan ini tidak berakhir juga. Anda kecewa dengan doa Anda? Kecewa Anda dengan doa menunjukkan cinta Anda selama ini cuma pura-pura saja. Karena orang yang mencintai Allah dengan sungguh-sungguh nggak akan kecewa dengan Allah sama sekali. Nomor 3 ini sangat penting. Seseorang yang benar-benar mencintai Allah akan menghancurkan egoismenya untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini. Anda sampai di sepertiga terakhir malam, anggaplah jam 3:30 atau jam 4. Allah mengatakan salatlah, tapi datanglah egoisme mengatakan saya mau tidur. Saya. Itulah egoisme itu jemaah sekalian. Datanglah zikir waktu untuk zikir pagi, zikir petang, lalu muncullah egoisme kita, saya sedang sibuk. Harusnya Anda bersedekah karena di depan Anda ada peluang sedekah, tapi Anda mengatakan saya juga butuh uang. Egoisme ini jemaah sekalian menggagalkan dan mengurangi amal-amal kita di depan Allah Azza wa Jalla. Seharusnya ada salat malam, egoisme membuat saya mau tidur, saya mau istirahat. Itu cinta permainan saja kalau ternyata di dalam cinta itu masih ada egoisme. Maka jemaah sekalian, Anda tidak akan memiliki cinta yang membebaskan Anda dari sakit, melepaskan Anda dari kecewa, membuat Anda menghancurkan egoisme, kecuali cinta Anda kepada Allah adalah cinta yang sungguh-sungguh. Dan cinta yang sungguh-sungguh inilah hasil dari ma'rifatullah. Inilah hasil dari ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah itulah yang kita ambil dalam zikir-zikir kita. Imam Ibnu Qayyim berkata, sehingga semakin terlihat kecil pula setiap ketaatan tersebut. Ma'rifatullah membuat seseorang enggak pernah melihat amalnya besar. Kalau Anda mengenal Allah, maka Anda akan melihat semua yang Anda lakukan untuk Allah semuanya kecil. Ya Allah, Engkau besar, salat ini terlalu kecil untukmu. Ya Allah, Engkau besar, kurban ini kecil untukmu. Ya Allah, Engkau besar, zikir ini sedikit untukmu. Semua orang yang beribadah dengan ma'rifatullah, mereka akan melihat ibadah mereka kecil. Ibadah mereka memalukan di depan Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kalau orang sudah tidak ada ma'rifatullah di dalam ibadah, mereka inilah yang akan ujub dengan ibadah. Ibadah saya luar biasa, tilawah saya luar biasa. Ibadah Anda luar biasa karena Anda nggak tahu ibadah ini untuk siapa. Kalau Anda sadar bahwa Allah lah tujuan dari ibadah, pasti Anda tidak melihat ibadah Anda kecil. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, apabila seseorang telah menemukan ma'rifatullah, maka dia pun semakin kecil melihat ketaatan-ketaatannya.
Selanjutnya kata Ibnu Qayyim, dan semakin mengecilkan ketaatan niscaya akan semakin besar dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Ya, semakin seseorang mengecilkan ketaatan, maka ketaatan ini semakin besar dalam pandangan Allah. Anda selesai salat, Anda kecilkan salat ini saat Anda istighfar. Astaghfirullah, inilah salat yang penuh kekurangan, ampunilah ya Allah. Astaghfirullah, ampunilah ya Allah, ini salat penuh kelalaian. Begitu Anda mengecilkan ketaatan Anda, maka ketaatan ini menjadi besar dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Tapi begitu Anda membesarkan ketaatan Anda, maka ketaatan ini bahkan hilang di depan Allah, tidak tercatat lagi. Kenapa? Karena ibadah yang nampak besar adalah ibadah ujub. Waliyadzubillah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, semakin mengenal keagungan Allah, semakin sadar bahwa semua ketaatan sirna tanpa arti di hadapan keagungannya. Kalau Anda benar-benar melihat betapa agungnya Allah, betapa agungnya Allah Azza wa Jalla, maka ibadah-ibadah ini akan sirna di depan Allah. Nggak ada satupun ibadah kita yang cocok untuk Allah. Mohon maaf, misalnya Pak Jokowi melakukan undangan dan kita datang bawa amplop sebesar 1 juta. 1 juta buat siapa Bapak Presiden? Itu memalukan sekali. Tapi kalau yang undang Anda untuk acara saya yang undang, amplop Anda 5.000 itu mahal sekali. Kenapa 1 juta untuk Pak Presiden tidak berarti, tapi 5.000 Anda untuk saya mahal sekali? Jawabannya adalah tujuan. Ketika 1 juta ini tujuannya adalah seorang presiden, maka ini nggak bernilai. Tapi 5.000 tujuannya adalah saya, ini besar sekali. Nah, maka selalulah sadari tujuan Anda dengan salat ini adalah Allah. Tujuan Anda dengan ibadah kurban adalah Allah. Tujuan Anda dengan apa namanya, tilawah Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Anda tahu bahwa Allah adalah tujuan dan Anda melihat betapa agungnya Allah Azza wa Jalla, maka untuk yang maha agung itu enggak ada satupun yang Anda lakukan yang betul-betul cocok. Enggak ada yang cocok untuk Allah. Semuanya sangat kecil untuk Allah Azza wa Jalla. Padahal nikmat Allah sangat besar. Baik, jemaah sekalian, semalam dalam kajian tafsir kami membahas ayat 127 dalam surat Al-Baqarah, yaitu doa Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apa artinya? Ya Allah, taqabbal minna, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita punya 2 catatan penting dalam doa ini. Catatan pertama, Nabi Ibrahim tidak minta upah, dia hanya minta diterima. Nabi Ibrahim sudah mengatakan, ya Allah, berikanlah pahala. Ya Allah, aku telah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, berikanlah surga. Ibrahim alaihissalam sedikit pun tidak minta upah. Dia hanya meminta, ya Allah terima, itu udah cukup. Allahu Akbar. Ibrahim mengenali dirinya bahwa dirinya adalah hamba bagi Allah, dirinya adalah budak bagi Allah. Seorang budak bekerja bukan untuk mendapatkan gaji. Yang mendapatkan gaji dari pekerjaan adalah karyawan, bukan budak. Adapun budak bekerja semata-mata pengabdian. Maka selesai membangunkan Ka'bah, Ibrahim alaihissalam tidak minta pembayaran dari Allah. Dia tidak minta pahala dari Allah. Beliau hanya mengatakan, ya Allah, bangunan udah selesai, ya Allah terimalah. Ini catatan pertama. Catatan yang kedua, dalam bahasa Arab itu menerima
Ada dua. Anda bisa mengatakan iqbal, Allahumma qbal, ya Allah terimalah. Anda bisa mengatakan Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah. Apa perbedaan iqbal dan taqabbal? Dua-duanya sama-sama berarti terima. Jawabannya, kalau taqabbal dinamakan dengan kata takalluf. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kalau pekerjaan Anda sempurna, Anda mengatakan iqbal, terimalah. Itu untuk sesuatu yang sempurna. Adapun untuk sesuatu yang penuh dan syarat dengan kesalahan-kesalahan, tapi Anda ingin diterima, maka Anda mengatakan taqabbal. Jadi pekerjaan yang sempurna Anda katakan iqbal minni, terimalah dari aku, ini sudah sempurna. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang masih banyak kekurangannya, namun Anda ingin diterima, Anda nggak boleh menggunakan iqbal, tapi Anda katakan taqabbal. Maka taqabbal artinya, ya Allah terimalah dengan segala kekurangan. Kalau iqbal, terimalah dengan segala kesempurnaan. Ibrahim alaihissalam, beliau tidak menyampaikan doa dengan iqbal, Allahumma qbal minna. Enggak. Beliau mengatakan Rabbana taqabbal. Dengan kata taqabbal, Ibrahim alaihissalam ingin mengatakan, ya Allah, ini tidak pantas untukmu, namun terimalah ya Allah. Nah, jadi oleh sebab itu, tidak ada satupun manusia yang berhasil melakukan sesuatu yang pantas untuk Allah. Saya ulangi, tidak satupun manusia yang betul-betul mampu melakukan sesuatu yang pantas untuk Allah. Semua yang Anda lakukan sangat jauh dari kata pantas untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi itu pun kalau Anda tahu betapa maha agungnya Allah Azza wa Jalla. Ya, betapa Anda tahu betapa maha agungnya Allah Azza wa Jalla. Baik, maka Ibnu Qayyim tadi menyampaikan bahwa semakin Anda kecilkan ketaatan Anda di depan Allah, ketaatan ini akan semakin besar dalam pandangan Allah. Berikutnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, namun merasa banyak melakukan ketaatan adalah ujub yang mengakibatkan 3 ketergelinciran. Nih, kalau Anda dalam proses beramal sudah mulai ada kata banyak, misalnya Anda baca Quran hari ini, terbesit dalam pikiran Anda sudah banyak. Misalnya Anda berpuasa full 10 hari pertama Dzulhijjah sampai tanggal 9 ya, bukan 10. Lalu dalam pikiran Anda terbesit kata banyak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, begitu dalam pikiran Anda muncul kata banyak dalam ibadah, Anda tergelincir dalam 3 persoalan besar. Apa itu? Yang pertama, kata beliau, kelalaian terhadap cacat amal serta melupakan tirai Allah atas kesalahan yang berlalu, bagaikan orang yang memperbanyak tilawah sehingga pemahaman makna terabaikan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, begitu Anda merasa sholatku udah banyak, di dalam kata banyak itu ada kelalaian Anda bahwa ini adalah kurang, bahwa ini cacat, bahwa ini salah, bahwa ini keliru. Sebab kalau Anda sadar ibadah Anda keliru, ibadah Anda cacat, Anda nggak mungkin mengatakan banyak. Nah, inilah ketergelinciran pertama, perkara pertama. Ketika Anda sudah merasa amal Anda banyak, kata banyak itu menunjukkan bahwa Anda sudah lupa ibadah Anda penuh dengan cacat. Baik. Beliau memberikan analogi kata beliau, lihatlah orang yang memperbanyak tilawah, mereka tujuannya banyak tilawah, 100% mereka tidak paham apa yang mereka melakukan. Ketika tujuan mereka banyak, di dalam kata banyak itu kualitasnya hilang. Kalau tujuan Anda dalam tilawah banyak misalnya, Anda bisa menyelesaikan 5 juz dalam sehari, banyak sekali.
Tapi sepanjang tujuan Anda adalah banyak, berarti kualitasnya nggak ada. Nah, baca Al-Quran kalau tujuannya banyak, berarti dipastikan Anda nggak paham itu. Tapi kalau tujuan Anda adalah kualitas, tidak mungkin tujuan Anda banyak. Kalau tujuan Anda adalah kualitas, nggak mungkin Anda mengejar banyak. Sebenarnya mana yang Allah inginkan antara banyak dengan kualitas? Allah berfirman beberapa kali dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menginginkan ahsanu amala, bukan aksaru amala. Allah ingin amal terbaik, bukan amal terbanyak. Kenapa? Di dalam kata terbanyak selalu ada kelalaian. Saya harus banyak baca Quran. Kalau tujuan Anda adalah mengejar banyak, berarti Anda akan ketinggalan pemahaman. Ini perkara pertama. Perkara yang kedua, setiap orang yang mengejar banyak dalam ibadah melihat diri sebagai pelaku amal sehingga merasa berhak atas pahala dan kebaikan Allah. Jadi kalau Anda tujuan Anda banyak, sholatku udah banyak, puasaku udah banyak. Kata banyak itu menunjukkan bahwa Anda sangat merasa pelaku. Ini amal saya, ini tilawah saya. Dengan kata banyak Anda sedang menonjolkan sayanya. Padahal menonjolkan saya di dalam satu ketaatan adalah ujub. Jamaah sekalian, semua ibadah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar rumah, Anda bacakan zikir bismillah tawakkaltu ala Allah. Sama sekali ini tidak susah untuk dibacakan. Namun Anda tidak akan membacakannya kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Makanya sering kita keluar rumah lupa baca itu. Atau sederhana, ini ada air, sekedar membacakan basmalah sebelum minum mudah sekali, nggak ada kesulitan sama sekali. Tapi semudah membacakan bismillah, sering orang tak bacakan bismillah. Karena ketaatan ini adalah soal taufik dari Allah Azza wa Jalla. Saatnya Allah berikan taufik, Anda pun bacakan basmalah. Tapi begitu Anda nggak bacakan, Allah nggak berikan taufik, Anda nggak bacakan basmalah. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, sepanjang tujuan Anda dalam amal adalah banyak, dengan kata banyak itu berarti Anda menonjolkan diri, saya. Nah, padahal kalau yang menonjol dalam amal adalah sayanya, berarti amal ini adalah ujub di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, setiap orang yang melakukan amal dan tujuannya banyak, kalau tujuan Anda banyak berarti tujuan Anda adalah pahala. Kalau tujuan Anda adalah banyak, berarti tujuan Anda adalah upah. Tujuan Anda adalah pahala. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, emangnya nggak boleh pahala itu jadi tujuan? Ya boleh. Hanya saja kalau sampai pahala itu Anda fahami sebagai hak, ini yang nggak boleh. Misalnya Anda membacakan Al-Quran, ya Allah, berikanlah aku ketenangan. Ya, Anda minta ketaatan, tapi apakah Anda melihat ketenangan ini hak Anda karena Anda beramal? Nah, ini nggak boleh terjadi. Selesai sholat, ya Allah berikan aku rezeki. Anda inginkan rezeki dengan salat. Kalau sekedar Anda inginkan itu bagus, tapi kalau Anda melihat rezeki itu adalah hak Anda karena Anda udah salat, sekali lagi Anda nggak sadar diri lagi sebagai seorang budak. Tadi saya katakan, seorang budak itu bekerja semata-mata pengabdian. Karyawan itu bekerja untuk mendapatkan gaji. Di depan Allah Anda bukan karyawan, tetapi Anda seorang budak. Maka oleh sebab itu, bahwa Anda minta rezeki setelah salat, silakan.
Tapi jangan memahami rezeki ini hak Anda. Seorang budak nggak punya hak atas majikan. Jadi lakukan salat ini semata-mata pengabdian kepada Allah dan mintalah rezeki, tapi jangan hubungkan rezeki ini dengan taat Anda. Hubungkan rezeki ini dengan kasih sayang Allah. Ya Allah, berikan aku rezeki karena Engkau Maha Penyayang. Aku tidak berhak atas rezeki ini karena aku punya taat. Oleh sebab itu Imam Yazid Ar-Ruqashi beliau mengatakan, kapan seseorang dinamakan bersyukur? Beliau mengatakan, apabila kehadiranmu di dalam nikmat adalah tamu yang tak diundang dalam sebuah pesta, itulah yang dinamakan bersyukur. Kata beliau, kalau hadirnya Anda di dalam nikmat Allah seperti hadirnya seorang undangan tanpa undangan, itulah yang dinamakan dengan syukur. Maka Anda katakan, ya Allah, aku hadir di dalam nikmat-Mu padahal aku tidak diundang untuk hadir. Ya Allah, aku hadir dalam nikmat-Mu padahal aku bukan orang yang layak dapat undangan dalam nikmat ini. Ini beda-beda tipis tapi fatal. Lakukanlah salat dan mintalah pahala. Tapi minta pahala itu dari Allah karena Allah Maha Penyayang. Jangan minta pahala kepada Allah karena Anda melakukan salat. Bedanya di mana? Kalau Anda minta pahala karena Anda salat, berarti Anda minta hak. Saya udah salat, ini pahala hak saya. Tidak. Seorang Anda dan saya budak, dan budak itu nggak punya hak atas majikan. Yang terakhir, apabila di dalam satu ibadah, dalam satu ketaatan, orientasi kita adalah banyak, persoalan berikutnya adalah rasa butuh yang melemah atas ampunan karena selalu terbayang akan ketaatan diri. Kalau Anda udah merasa banyak nih, salat saya udah banyak, ya, kemudian tilawah saya udah banyak, merasa banyak ini melemahkan rasa butuh terhadap ampunan Allah. Ya, padahal mestinya kita udah selesai salat nih, sebanyak yang bisa kita lakukan, kita butuh ampunan Allah untuk kekurangan-kekurangan yang ada. Ya Allah, ini salat banyak kekurangan, berikan ampunan-Mu. Tapi Anda hanya mencari dan minta ampunan Allah atas kekurangan Anda dalam salat, sepanjang Anda tidak melihat salat Anda banyak. Bahwa Anda telah melihat ibadah Anda sudah sangat banyak, maka Anda akan lalai meminta ampun atas kekurangan-kekurangan Anda dalam amal tersebut. Anda nggak melihat aib, nggak melihat kekurangan, nggak melihat cacat amal itu karena tujuan Anda, karena Anda telah merasa banyak. Baik, sampai di situ tingkatan taubat yang pertama, yaitu taubat dari merasa banyak beramal. Taubat dari merasa banyak beramal. Insya Allah tingkatan taubat berikutnya adalah merasa sedikit dosa. Ini lawannya. Dua-duanya sama-sama ujub. Yang pertama ujub, merasa beramal. Yang kedua ujub, merasa tak ada dosa atau sedikit dosa. Insya Allah itu kita bahas pertemuan yang akan datang. Demikian kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Wajibkah kita mempelajari ilmu qiraah atau qiraah Quran? Jawabannya, kalau orang awam, Anda dan saya, belum wajib itu. Yang wajib belajar qiraah adalah orang-orang khusus. Siapa mereka? Guru-guru Al-Quran dan imam-imam masjid secara umum ya. Tapi kalau kita imam musola nggak perlu juga. Perlu kita pahami, qiraah ini adalah ilmu alat, jadi bukan tujuan. Qiraah ini hanyalah ilmu alat dan bukan tujuan. Tujuannya apa? Bacaan Anda jangan sampai merusak makna. Begitu tahsin tajwid Anda bagus, 100% makna nggak akan ada yang rusak.
Kalau makna tidak ada yang rusak, maka Anda tidak wajib belajar qiraat. Qiraat itu diwajibkan bagi orang-orang khusus saja. Orang awam seperti kita cukup belajar tajwid. Apakah bacaan Al-Quran kita sah tanpa ilmu qiraat? Sah. Yang penting tahsin dan tajwidnya betul. Lembaga apa yang bisa kita ukitu untuk belajar sanad qiraat Al-Quran yang sahih? Lembaga Mutkinin apakah beramal saleh? Tidak sesulit itu ya. Kalau kita hanya di level awam, cukup bacaan Anda sesuai dengan undang-undang tahsin dan tajwid itu selesai. Nah, saya lihat beberapa qiraah yang diajarkan juga kadang-kadang berlebihan. Ambil contoh misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata dia tidak boleh berhenti di situ, harus satu nafas. Nah, ini bukan soal qiraah, tapi ini soal mazhab fikih. Karena dalam mazhab Abu Hanifah, ayat yang ke-6 adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di situ, wakaf. Ghairil maghdubi 'alaihim adalah ayat ke-7. Maka Imam Syafi'i mengatakan jangan wakaf di sana. Larangan wakaf itu bukan soal qiraahnya, tapi bahwa itu bukan ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-7. Jadi maka Anda wakaf, Anda enggak wakaf, maknanya enggak rusak sama sekali. Baik. Jadi cukuplah belajar tahsin dan tajwid kalau untuk kalangan awam. Kecuali Anda mau menjadi seorang yang spesialis, menjadi seorang penghafal Quran, menjadi guru Quran, Anda harus belajar qiraah. Bagaimana menyikapi anak perempuan yang sudah tidak suka dengan suaminya disebabkan karena sikap-sikap suaminya yang tidak memberi nafkah yang semestinya, membiarkan diri dan anaknya seenaknya karena suami lebih memperhatikan orang tuanya sehingga istri dan anak dititipkan kepada orang tua istrinya. Ya, kan tidak selamanya kita mencintai karena rasa. Perasaan kita ini lemah, jamaah sekalian. Kalau Anda ingin mencintai istri Anda dengan perasaan, Anda mencintai istri suami Anda dengan sesuatu yang sangat lemah. Terus bagaimana? Kita mencintai istri dan suami kita bukan karena perasaan, tapi karena iman. Maksudnya apa? Mencintai istri itu adalah ibadah. Mencintai suami itu adalah ibadah. Nilai ibadah itulah faktor terkuat dalam energi cinta. Maka kalau cinta Anda tidak lagi bernilai ibadah, ya sudah, besok kita cerai saja. Tapi sepanjang cinta itu bagi Anda adalah satu ibadah, saya kira Anda nggak mau melepaskan ibadah kan? Tujuan hidup Anda adalah untuk ibadah. Oke. Karena cinta untuk suami dan istri bukan cinta perasaan, tapi cinta ibadah. Saya mencintai kamu karena mencintai kamu ibadah saya kepada Allah. Jemaah sekalian yang saya hormati, maka cinta ibadah ini tidak datang dari perasaan, tapi datang dari amal saleh. Allah berfirman dalam Al-Quran bagian akhir surat Maryam, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan membuat mereka dicintai orang lain. Allah membuat orang lain cinta dengan Anda. Jadi kalau Anda yang berusaha mendapatkan cinta, letih sekali. Kenapa Anda enggak berusaha? Allah membuat orang lain cinta kepada Anda. Dan Allah dalam ayat ini mengatakan orang yang beriman beramal saleh Allah akan membuat mereka dicintai orang lain. Jadi udahlah jamaah sekalian, enggak usahlah caper-caper, capek kita untuk dicintai orang lain kalau menggunakan jalur caper itu. Tahu caper enggak? Beda dengan ceper. Kalau Anda ingin dicintai dengan proses caper, Anda capek, ujung-ujungnya kecewa. Kalau Anda ingin dicintai orang lain,
sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh beramal saleh, Allah sendiri yang akan memberikan cinta orang kepada Anda. Baik, jadi dalam kasus tadi si suami harus disadarkan, ya, orang tuamu adalah tanggung jawabmu, tapi istri dan anakmu tanggung jawab juga. Ambil dua tanggung jawab ini dengan seimbang. Kalau satu tanggung jawab merusak tanggung jawab yang lain, ini cara yang salah. Perlu ilmu dalam menegakkan dua tanggung jawab ini. Ilmu yang bernama adil. Berikan tanggung jawab kepada orang tua dengan tidak mengorbankan tanggung jawab terhadap istri. Dan kepada suami ini dia harus tahu juga, menitipkan istri dan anak-anak ke mertua itu nyusahin mertua. Enggak jadi soal, mertua enggak akan mempersoalkan dia capek, dia susah. Tapi Anda yang bikin orang lain susah, esok Anda akan semakin susah juga. Percayalah jamaah sekalian, kemungkinan besar kesusahan kita karena kita pernah bikin orang lain susah, sadar atau tidak sadar. Cuman kalau kita terus-menerus takabur, kita enggak pernah melihat itu semuanya. Cobalah Anda merendah, lihat diri Anda baik-baik. Ternyata sehari ini saya suka karena saya pernah juga nyusahin orang. Datangi orang itu minta maaf. Begitu Anda minta maaf, berbaik-baik dengan orang yang pernah Anda susahkan, insya Allah kesusahan Anda akan selesai. Nah ini suami disadarkan itu. Kamu kalau bikin susah mertua, kamu juga akan semakin susah. Puasa Zulhijjah dari tanggal 8 sampai 14, 1 sampai 7 Zulhijjah. Bagaimana bila kita hanya puasa Zulhijjah ini satu hari saja, yaitu hari pertama tanggal 8 Juni. Maksudnya hari ini saja tidak dilaksanakan 7 hari. Kemudian baru tanggal 15 Juni, 8 Zulhijjah kita puasa Tarwiyah dan dilanjutkan puasa Arafah. Enggak jadi soal. Hari ini saya nggak puasa, besok kondangan. Hari Senin saya mulai, silakan. Target utama Anda adalah puasa Arafahnya, itu target utama. Lalu target lebih dari itu diperbanyak, terserah yang mana saja tanggalnya. Bila wali nikah, ayah atau kakek paman tidak pernah atau jarang sholat, apakah boleh atau sah jadi wali? Jawabannya sah. Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, maka jangan menghukumi Indonesia dengan mazhab lain. Dalam mazhab Ahmad, orang yang nggak sholat adalah kafir. Mazhab Ahmad ini di Saudi berlaku. Orang Indonesia tidak boleh dihukumi dengan mazhab yang tidak ada di sini. Tidak boleh, itu undang-undangnya begitu. Nah, maka orang yang nggak sholat dalam mazhab Syafi'i dua kemungkinan: dia mengingkari hukumnya atau malas. Kalau dia mengingkari hukumnya kafir, tapi kalau malas kafir kecil, tidak murtad. Kalau mazhab Ahmad pukul rata, tidak sholat kafir besar. Mengingkari hukum atau tak mengingkari hukum, dipukul rata. Bagaimana cara berdoa yang terbaik di luar sholat? Kadang-kadang kita terasa cemas, penuh harap, kadang-kadang merasa takut akan nasib yang sedang dialami, dan kadang-kadang merasa penuh keluh kesah. Saya kira ini kita udah bahas pekan lalu. Jadi ada orang-orang yang kurang kerjaan, saking kurang kerjaannya nyakitin diri sendiri. Siapa mereka? Ya ini dia orang-orang yang selalu menyesali masa lalu, orang-orang yang selalu mengeluhkan hari ini, dan orang-orang yang selalu takut dengan masa yang akan datang. Masa lalu penyesalan, hari ini keluhan, besok ketakutan. Saya mau nanya, uang banyak Anda menempatkan bahagia di mana itu? Kadang-kadang kita bahagia dengan masa lalu, tapi kalau masa lalu itu penyesalan. Kadang-kadang kita bahagia dengan masa yang sekarang, tapi kalau masa yang sekarang ini keluhan. Kadang-kadang kita bahagia dengan masa yang akan datang, karena masa yang akan datang adalah harapan. Tapi kalau Anda takut, saya katakan jamaah sekalian, kasihan orang seperti ini.
Masa lalunya tidak memberikan kebahagiaan karena menyesal. Hari ini enggak memberikan kebahagiaan karena terus menerus mengeluh. Esok pun tidak memberikannya kebahagiaan karena selalu dikhawatirkan. Nah, solusinya jamaah sekalian, alladzina amanu wa kanu yattaqun, surat Yunus. Sungguh-sungguhlah beriman, sungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan Anda dalam 3 hal ini enggak bisa diberikan uang Anda. Tapi itu adalah hasil dari iman dan takwa. Beriman di dalam hati, bertakwa dalam perilaku. Sehari 2 hari Anda iman takwa, perlahan-lahan Anda akan melihat kebahagiaan itu. Kadang-kadang kawan-kawan ini, saya sedang mengejar kebahagiaan. Allah, rupanya kebahagiaan itu jauh sekali harus dikejar. Tidak, kebahagiaan itu tidak dikejar. Kebahagiaan itu di depan Anda, bahkan dalam diri Anda sendiri. Anda hanya perlu 3 hal tadi. Jangan menyesali yang lalu, jangan mengeluhkan hari ini, dan jangan khawatir esok hari. Saya mau pensiun nih 5 tahun lagi, gimana dong? Ya, pensiun 5 tahun lagi dari sekarang udah sakit duluan. Biarkan 5 tahun ini sampai di depan Anda, baru Anda hadapi. Tetangga saya seorang muslim, setiap Kamis malam Jumat bersama jamaahnya selalu mengadakan ritual zikir berjamaah. Tapi anehnya saat azan berkumandang mereka bukan salat ke masjid, padahal jaraknya dekat, tapi malah mendahulukan zikirnya. Yang lebih aneh lagi, dalam setiap acaranya selalu membakar semacam wangi-wangian yang baunya sangat menyengat dan menyebab tetangga terganggu. Ya, yang mereka bakar itu namanya gaharu. Anda ke Masjidil Haram juga begitu. Anda pergi ke Arab, di hotel-hotel mahal itu dibakar. Ya. Tapi kalau ke Bali Anda pergi yang dibakar dupa. Kawan-kawan kita ini insya Allah nggak bayar bakar dupa, bakar gaharu dia. Kalau dia nggak ke masjid, ya nasihati saja. Ayo Pak Haji ke masjid, sop kosong. Begitu caranya. Pada malam Lailatul Qadar maka yang dilipat gandakan pahalanya hanya amalan malam hari. Apakah pada sebelumnya yang dilipat gandakan adalah siang hari? Jemaah sekalian yang saya hormati, enggak juga. Ibnu Taimiyah rahimahullah, malam terbaik adalah 10 terakhir Ramadan, tapi siang terbaik adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Maksudnya amal terbaik di Zulhijjah ini adalah amal siang. Dan amal terbaik di akhir 10 Ramadan terakhir adalah amal malam. Tapi lipat ganda tetap sama-sama lipat ganda. Apakah kisah sahabat Rasul yang berperilaku nyeleneh yaitu Nuaiman, di mana hidupnya sering dipakai untuk mabuk-mabukan, dan perilaku lainnya yang bagi pandangan orang awam dianggap tidak pantas jika padanya disematkan berikat sahabat adalah riwayat sahih? Saya baru dengar juga nih. Di zaman Nabi ada seorang pemabuk memang, ya, kalau dia habis mabuk bertemu dengan Nabi melucu, tapi kemudian dicambuk oleh Nabi. Akhirnya dalam satu kesempatan dicambuk, sahabat mengatakan la'anahullah ma aktsara ma yu'ta bihi Rasulullah. Ini orang terkutuk, udah sekian sering dicambuk Nabi tidak belajar juga. Kata Nabi, la tal'anu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kata Nabi, jangan melaknatnya karena dia cinta Allah dan Rasulnya. Bagaimana kedudukan puasa Tarwiyah dan tanggal 8 Zulhijjah? Puasa Tarwiyah kalau dianggap khusus keliru, tapi kalau dianggap umum boleh. Umum dalam arti puasa 10 Zulhijjah itu boleh itu. Tapi kalau misalnya khusus puasa Zulhijjah nggak ada dalilnya. Yang ada adalah secara umum saja. Jenis dosa apa yang dihapus diampuni Allah pada saat puasa Arafah? Jawabannya semua dosa diampuni oleh Allah setahun yang lalu. Tetapi tentu yang diampuni tersebut adalah dosa-dosa kecil. Dosa besar, kata Imam Nawawi, kalau dosa kecilnya udah habis, maka tentu dosa besarnya juga termasuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Anda jangan lupa pelacur, memberikan minum kepada seekor anjing.
Yang dia lakukan ini beri minum kepada anjing, sunnah atau wajib? Pelacur ngasih minum kepada seekor anjing, itu ibadah sunnah atau ibadah wajib? Ibadah sunnah. Ternyata dosanya sebagai pelacur, dosa besar itu dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi terkadang memang dosa-dosa kita, bahkan dosa besar, dihapus oleh Allah dengan ibadah yang sunnah. Baru saya mendapatkan titipan pertanyaan melalui WhatsApp, bagaimana puasa Arafah di sini jika beda hari dengan Arab Saudi? Tadi malam sidang isbat. Iya, kita di Indonesia puasanya ikut ru'yah Indonesia aja, gitu ya. Sekali lagi saya katakan, nanti akan ada yang share video Ustadz bahwa puasa Arafah itu ikut orang Arafah. Iya, tapi itu pendapat Ustadz itu. Dia tidak punya imam yang berfatwa begitu. Misalnya Imam Malik, Imam Syafi'i, wukuf Arafah puasa di mana-mana. Jadi kalau itu hanya fatwa seorang Ustadz, ya tidak terlalu besar juga sebetulnya. Tapi kalau itu fatwa imam, itu memang kapasitasnya luar biasa. Tapi sepanjang itu hanya pendapat seorang Ustadz, bukan pendapat imam. Ini pendapat Ustadz ini kan gridnya kecil itu. Iya kan? Saya misalnya Ustadz, pendapat saya puasa Arafah ikut wukuf Arafah. Tapi nggak ada imam yang mengatakan itu pendapat saya pribadi saja. Kalau itu bukan pendapat imam, nggak usah diributin juga. Ini pendapat kecil. Ya. Baik, kalau baik itu sama-sama lapang dada saja. Cuman mana yang terbaik? Yang terbaik jalankan ibadah sesuai dengan waktu di mana Anda menjalankannya. Terakhir pertanyaan 2 pekan lalu seolah-olah membaca surat Al-Kautsar 4 kali sama dengan menghafal Al-Quran sebagaimana membaca 3 surat Al-Ikhlas. Hal tersebut selalu saya dawamkan. Oh, saya belum ketemu dalilnya. Kita cari. Bagaimana hukum dan fadilah mengirimkan bacaan surat Al-Fatihah untuk arwah kedua orang tua dan para leluhur seperti orang-orang saleh? Itu khilafiyah. Saya baca Fatihah untuk ayah saya, khilafiyah. Saya baca Al-Baqarah untuk leluhur saya, itu khilafiyah. Nah, kalau Anda ingin melakukan sesuatu, ada yang khilafiyah, ada yang disepakati. Anda milih yang mana? Yang disepakati. Yang disepakati dalam hal ini doakan orang tua, doakan leluhur, itu disepakati sampai. Tapi kalau kirim Fatihah, itu dikhilafiahkan sampai. Maka kita tadi berbicara tentang marotibul amal, bukan? Marotibul amal, tingkatan amal. Dahulukan yang disepakati dan abaikan yang tidak disepakati. Karena yang tidak disepakati itu peluang salahnya ada. Tapi kalau yang disepakati nggak ada peluang salahnya sama sekali. Jadi sekali lagi saya katakan tidak perlu ngotot juga. Fulan Al-Fatihah, Anda diam saja. Dia sedang ngirimkan pahala Fatihah buat orang tuanya. Oh, tapi kenapa khusus Fatihah bukan ayat yang lain? Karena Fatihah ini memang surat yang paling mulia. Fatihah ini adalah Ummul Quran. Tentu ketika dia mau ngirim, dia kirim mana yang paling bernilai, yaitu Fatihah. Jadi tidak perlu ribut. Itu soal kirim pahala, kirim bacaan itu adalah khilafiyah. Nah, cuman sekali lagi kalau Anda harus memilih dua hal, satu disepakati, satu khilafiyah, ambil yang disepakati, yaitu bagaimana sikap yang baik jika kita mendapatkan undangan walimatus safar. Acara walimatus safar itu tradisi, itu bukan sunnah. Sunnahnya adalah setelah pulang dari Mekah baru dilakukan makan-makan. Walimatus safar murni tradisi, silakan saja pergi. Kalau ada uang kasih 100 juta. Acara 4 bulanan, 7 bulanan, ini peninggalan dari keyakinan nenek moyang. Ini tidak boleh. Nggak boleh ini jamaah. Tradisi bukan tradisi. Ini sisa-sisa
peninggalan nenek moyang. Ini hubungannya dengan keyakinan-keyakinan, jadi ditinggalkan saja. Acara 3 hari, 4 hari, 10 hari, ini juga ditinggalkan saja. Ya, acara 3 hari, enggak, acara kita setiap hari. Bukan 3 hari, 4 hari, 7 hari, 40 hari. Setiap hari acara kita, yaitu mendoakan orang tua yang telah wafat setiap hari. Bacaan zikir takbir yang sunnah karena ada berzikir banyak tambahan, ya takbir nggak usah yang panjang-panjang, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Segitu juga boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Henti-hentinya Allah takbir saja itu pun boleh. Karena targetnya Anda takbir. Misalnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Silakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Silakan juga. Sepanjang namanya takbir berarti dibenarkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.